Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semuanya. Hari ini kita bertemu kembali pada meeting kelima pada mata kuliah Mass Media Communication. Topik kita kali ini adalah tentang teori proses selektif dengan teori pembelajaran sosial pada komunikasi media massa ya. Baik, kita masuk kepada teori yang pertama, yaitu teori proses selektif. Berdasarkan pengertiannya, teori proses selektif itu mencerminkan pendekatan fungsional penggunaan media. Adapun menjadi pusat artikulasi teori proses selektif adalah gagasan ide bahwa setiap individu memusatkan perhatian mereka pada rangsangan tertentu yang berasal dari lingkungan sekitarnya, memilih dan mengolah informasi yang konsisten dengan kepercayaan dan sikap mereka, dan menghindari informasi yang tidak sesuai dengan kepercayaan dan sikap mereka. Baik, kita akan coba bahas sedikit ya. Oke. Teori proses selektif mencerminkan pendekatan fungsional penggunaan media. Apa yang bisa kita lihat pada kalimat ini? Pada kalimat ini bisa kita ambil suatu kesimpulan bahwasanya media memiliki peran yang sungguh penting pada teori ini ya. Jadi mereka mencari atau mereka menginginkan bahwasanya media itu menjadi suatu alat ya, komunikasi yang bisa mereka gunakan untuk media ya, suatu saran, suatu alat gitu ya. Adapun yang menjadi pusat artikulasi adalah gagasan atau ide setiap individu yang mereka rangsangan tertentu dari lingkungan sekitarnya, memilih dan mengolah informasi yang konsisten dengan kepercayaan dan sikap mereka. Oke. Pada poin ini bisa kita lihat bahwasanya ketika melakukan atau membuat sebuah berita pada proses selektif, artinya apa? Seseorang itu membuat berita berdasarkan dari apa yang mereka suka, ya. Jadi apa informasi yang memang tertanam di otak mereka. Jadi dengan begitu mereka bisa membuat berita itu sesuai dengan apa yang mereka pahami, sesuai dengan kepercayaan dan sikap mereka. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena mereka sudah memiliki ilmu ataupun informasi sebelumnya yang sama dengan apa yang disampaikan media itu. Jadi sungguh tidak sulitlah bagi sebuah media massa untuk memberikan perhatian kepada mereka ya, karena para viewersnya atau audiensnya itu sudah memiliki kepercayaan dan sikap yang sama terhadap apa yang disampaikan oleh media itu, dan menghindari informasi yang tidak sesuai dengan kepercayaan dan sikap mereka. Artinya apa? Yang dibaca oleh audiens, baik itu viewer, reader atau hearer kah nanti levelnya. Artinya apa? Para penonton itu atau para pembaca itu mereka akan menjadi sangat reaktif terhadap berita-berita yang memang setuju dengan apa yang mereka sampaikan. Ketika mereka mendapatkan berita-berita atau informasi yang tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan, yang tidak sesuai dengan latar belakang ilmu dan pengalaman mereka, maka mereka akan membuang saja informasi tersebut, walaupun bisa saja informasi itu betul. Jadi dapat dalam teori ini kita bisa melihat bahwasanya teori proses selektif ini, jadi dia menggunakan sebuah media sosial atau media yang mencoba meyakinkan seseorang itu melalui apa ilmu yang sudah mereka pahami dengan baik. Jadi dengan harapan viewer itu atau penonton ataupun pendengar itu akan lebih yakin dengan apa ilmu yang sudah mereka miliki.
Kenapa? Karena mereka tahu bahwasanya jika berita ini dibuat, nanti ada orang-orang yang memang setuju dan tidak setuju terhadap apa yang disampaikan. Jika membuat proses selektif ini, maka nanti yang disasarnya adalah orang-orang yang memang suka dengan apa yang disampaikan. Jadi kalau ada informasi yang tidak sesuai nanti dengan apa yang disampaikan, kalau viewersnya sudah memiliki keilmuan yang sama dengan apa yang disampaikan, pengalaman yang sama yang dengan apa yang disampaikan, maka nanti informasi tentang berita-berita yang tidak sesuai dengan apa yang mereka pahami itu mereka akan buang saja. Nah, mereka tidak akan dengarkan nanti itu ya. Nah, jadi berhati-hatilah ketika kita menulis nanti teori proses selektif ini, maka kita harus bisa melihat keilmuan dari penonton kita itu atau pembaca kita itu seperti apa konsep ilmu apa konsep ilmu atau konsep berita yang sudah mereka pahami dengan baik. Nah, gitu ya. Karena dengan adanya suatu pemahaman yang sama, suatu informasi yang sama dengan apa yang dipahami oleh reader, maka nanti berita kita itu akan lebih sering mereka tengok dan itu bisa saja menjadi bahan referensi dari apa yang disampaikan, gitu ya. Kenapa? Karena mereka akan hanya mendengarkan, melihat suatu berita-berita yang memang tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Nah, gitu ya. Kalau kita bicara tentang sejarahnya, jadi komunikasi media massa dengan teori proses selektif ini itu berlangsung pada tahun 1940 sampai 1950-an dan para penulis teori ini berkeyakinan bahwa dampak atau efek media massa tidaklah seperkasa dari apa yang diasumsikan oleh penelitinya itu ya. Jadi teori ini ingin menyatakan bahwasanya masyarakat itu dia memiliki informasi juga ya, memiliki pemahaman juga terhadap apa yang disampaikan, sehingga nanti suatu berita yang disampaikan melalui melalui sebuah radio kah, televisi kah, dengan media cetak kah, itu nanti akan menjadi referensi dari apa yang disampaikan. Nah, sehingga para pemirsa atau penonton itu mereka nanti akan memilah mana berita yang cocok mereka dengarkan dan mana yang tidak. Kalau mereka tidak mendengarkan atau tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan, maka nanti informasi itu akan mereka buang saja atau skip saja, seperti itulah ya. Oke. Selanjutnya kalau kita melihat lagi, proses selektif itu cenderung untuk mengetahui lebih banyak bukti yang mendukung pendapat politik mereka dibandingkan dengan perspektif lainnya. Artinya apa? Ketika seseorang mendapatkan sebuah berita terhadap videonya, nah, kalau seandainya nanti itu menjadi suatu informasi positif, maka itu akan menjadi salah satu sumber informasi bagi reader mereka. Itu akan menjadi bukti pendapat politik mereka, gitu ya. Jadi pada teori proses selektif ini nanti akan banyak sekali orang-orang yang mencoba bisa saja apatis atau reaktif terhadap apa yang disampaikan. Kalau mereka misalnya reaktif terhadap apa yang disampaikan, positive reaction, berarti mereka sudah memiliki ilmu yang sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Ketika mereka bergejolak, berarti memang mereka tidak suka dengan apa yang kita sampaikan, gitu ya. Nah, minat dan pendapat yang ada mempengaruhi perolehan evaluasi dan peringatan tentang informasi politik. Konsekuensinya adalah setiap individu itu cenderung menjadi lebih berpengetahuan tentang tema yang sesuai secara personal.
dibandingkan dengan tema-tema yang tidak menarik minat mereka. Artinya apa di sini? Seseorang itu menjadikan informasi melalui penyiaran, nah gitu ya, itu mereka nanti akan mencoba mempengaruhi minat dan pendapat pembaca atau penonton mereka itu dengan perolehan ya, evaluasi, peringatan tentang informasi politik. Konsekuensinya adalah setiap individu itu cenderung menjadi lebih berpengetahuan tentang tema-tema yang sedang dilihat atau ditonton dibandingkan dengan orang-orang yang tidak menarik terhadap apa yang disampaikan. Artinya pada poin ini jelas sekali bagi seorang pembuat berita pada teori proses selektif ini, kita lebih akan melihat apa sih sebenarnya keilmuan atau belakang yang ada pada masyarakat atau komunitas tertentu. Maka nanti berita yang kita buat itu nanti akan sangat dibaca mereka. Kenapa? Karena dibaca atau ditonton oleh pihak yang lain, karena memang mereka merasa bahwasanya apa yang disampaikan itu betul, gitu ya. Apa yang mereka dengarkan itu betul. Nah, seolah itu betul. Nah, bisa saja nanti informasinya itu salah, tetapi jika informasi itu tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan, maka nanti mereka akan membuang berita itu. Tapi kalau seandainya itu cocok dengan apa yang disampaikan, maka nanti itu akan menjadi referensi atau bukti bagi mereka untuk mendukung dari ide yang mereka miliki, gitu ya. Oke, selanjutnya kalau kita melihat faktor-faktor yang mempengaruhi proses selektif itu ada kompleksitas lingkungan informasi. Apa itu? Kompleksitas lingkungan informasi itu mengacu ketiadaan waktu yang dimiliki oleh individu atau ketidakmampuan kolektif untuk menyadari setiap argumen yang ada, sehingga mereka harus selektif dan memilih informasi turunan yang cukup serta mengarah pada informasi yang dibutuhkan meskipun informasi tersebut tidak lengkap. Oke. Kalau kita bahas pada kompleksitas ya, kerumitan itu ya dari informasi lingkungannya. Kompleksitas lingkungan informasi ini untuk menyadari setiap argumen yang ada pada mereka itu harus selektif. Artinya apa? Viewer itu atau penonton itu dianggap dia harus bisa lebih selektif ya, harus lebih ditengok-tengok kali ya, dicocokkan apakah apa yang kita tulis ini memang berterima, akan mensupport ide orang lain, atau nanti ini hanya akan menjadi berita yang dibuang saja. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan harapan dari pembaca atau penonton kita, gitu ya. Jadi para penonton ataupun nanti pembaca itu mereka akan selektif. Mereka akan memilih informasi berdasarkan keilmuan mereka dan apa yang mereka miliki atau pahami, kira seperti itu ya. Tanggapan emosional yang kedua, ini tanggapan emosional negatif yang dialami individu. Artinya apa itu? Tanggapan emosional negatif yang dialami individu mengacu kepada disonansi kognitif terhadap informasi yang bertentangan dengan pendapat yang telah ada sebelumnya. Artinya apa pada poin ini? Akan muncul nanti tanggapan-tanggapan yang negatif ya. Bisa saja nanti dia akan ada juga positif, akan ada juga negatifnya ya. Kemana dia nanti akan berefek? Disonansi kognitif. Ketidak kesesuaian ya, tidak menyambung ya
gangguan-gangguan dari otak itu, kognitif otak itu ya, terhadap informasi yang bertentangan dengan pendapat mereka yang telah ada sebelumnya. Artinya apa? Nanti ketika berita itu dilepaskan atau dituliskan pada suatu momen atau satu saat, ya, nanti dia akan menghasilkan pro dan kontra terhadap apa yang disampaikan. Nah, gitu ya. Jadi mereka akan lebih mendengarkan, akan memilih berita yang sesuai dengan apa yang mereka pahami, gitu ya, kira-kira. Ataupun video-video yang menjadi bahan referensi dari debat ataupun diskusi mereka dengan kelompok-kelompok lain seperti itu. Yang kedua, tanggapan emosional negatif yang dialami oleh individu. Tanggapan emosional negatif dialami individu mengacu kepada disonansi kognitif terhadap informasi yang bertentangan dengan pendapat apa yang mereka telah ada sebelumnya. Artinya apa? Pada poin ini akan ada saja nanti emosi-emosi yang muncul ya. Bisa saja nanti emosi positif ataupun emosi negatif terhadap apa yang disampaikan. Oke, yang jelas pada poin ini nanti akan ada pertemuan secara jelas tentang bagaimana berita ini harus dipahami ya. Bisa saja nanti orang akan melakukan ya berkelompok ataupun bergrup terhadap berita yang sedang berlangsung. Kira seperti itu ya. Akibatnya apa? Orang merasa yang didiskusikan itu betul gitu ya, yang disampaikan itu betul, padahal bisa saja informasi yang disampaikan itu tidak betul adanya, tapi karena adanya orang-orang yang sepakat atau setuju dengan berita itu, seolah itulah yang menjadi benarnya gitu ya. Selanjutnya kalau kita bicara tentang konsep dari teori proses selektif ini, kalau kita bicara konsepnya ya, ada beberapa bagian ya dari konsep teori proses selektif ini. Yang pertama itu adalah selective exposure atau terpaan selektif. Apa yang tadi pada poin ini? Terpaan selektif adalah kecenderungan orang-orang untuk menjaga dirinya dengan pesan-pesan media yang dirasa sesuai dengan sikap dan minat yang telah ada sebelumnya. Serta kecenderungan untuk menghindari pesan-pesan media massa yang dapat menciptakan disonansi, artinya ketidakberhubungan. Mari kita lihat pada poin selective exposure atau terpaan selektif. Artinya apa di sini? Setiap orang itu nanti ketika berita itu dibacanya, dia akan berefek kepada kelompok-kelompok tadi. Apakah mereka akan menjadi positif terhadap berita itu, atau mereka kontra atau tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh berita itu. Maka nanti yang akan menjadi lebih mereka soroti adalah mana yang sesuai dengan apa yang mereka sampaikan. Kalau misalnya tidak sesuai dengan apa atau ide mereka, maka nanti teori ini tidak akan ada fungsinya atau jalannya seperti itu ya. Yang kedua itu adalah selective retention atau pengingatan selektif. Pengingatan selektif itu adalah proses di mana orang-orang yang cenderung untuk mengingat dengan lama informasi sesuai dengan sikap dan minat telah ada sebelumnya dibandingkan dengan informasi yang bertentangan dengan sikap dan minat mereka. Apa yang bisa kita ambil pada poin ini? Bagi orang-orang yang suka dengan berita itu, nanti mereka akan mencoba untuk mengingat lama-lama, menyimpan informasi itu dalam memori mereka. Gitu ya. Hal ini nanti akan disesuaikan dengan sikap dan minat mereka terhadap berita yang sedang disampaikan. Gitu ya. Kalau seandainya berita itu nanti akan menjadi suatu
dampak yang salah gitu ya, maka mereka nanti akan membuang dari ide tersebut. Mereka tidak akan mendengarkan apa yang disampaikan jika seandainya informasi itu tidak sesuai dengan apa yang mereka pahami. Kenapa? Karena mereka sudah memiliki informasi yang sudah terbentuk sejak lama gitu ya. Jadi mereka dapat memetakan nanti apa sebenarnya hal yang sedang booming, yang sedang berlangsung pada kalangan masyarakat. Nah, kira-kira nanti akan lebih kepada pro-nya atau kontranya nanti. Kira seperti itu yang akan terjadi ya. Kalau mereka setuju, nanti mereka akan sabarkan dari orang ke orang terhadap apa yang disampaikan gitu ya. Oke. Itu tentang konsep teorinya ya, konsep teori dari proses selektif ya. Jadi ada selektif exposure, terpaan selektif, dan juga ada nanti selective retention. Kita masuk kepada konsep teori proses selektif yang ketiga, yaitu selective perception atau persepsi selektif ya. Pada poin ini dapat kita lihat bahwasanya persepsi selektif memandang bahwasanya individu itu cenderung menafsirkan informasi baru yang konsisten dengan kepercayaan yang telah ada di dalamnya. Artinya apa? Pada poin ini, para viewer atau penonton atau pembaca itu akan lebih melihat berita-berita yang memang sesuai dengan apa yang ada pada pikiran mereka, yang sesuai dengan ilmu mereka. Kira seperti itulah ya. Persepsi selektif ini terjadi dalam dua cara. Yang pertama, individu gagal untuk memperhatikan atau mereka salah menerima informasi yang tidak sesuai dengan kepercayaan. Maksudnya apa di sana? Pada poin ini, para penonton tadi ataupun pembaca tadi itu mereka bisa saja informasi yang mereka tolak itu sebenarnya itu adalah informasi yang benar ya. Tetapi karena adanya ilmu yang sudah tertanam dalam otak mereka itu mereka buang, mereka tidak percaya untuk itu, mereka antipati dengan apa yang disampaikan itu. Padahal sebenarnya yang mereka kuasai itu atau ilmu yang mereka pahami itu sebenarnya sudah salah. Akhirnya seperti itulah. Jadi mereka gagal untuk memperhatikan atau mereka salah menerima informasi ya, yang tidak sesuai dengan kepercayaannya. Bisa juga nanti memang mereka memang tidak mau mendengarkan apa hal-hal yang tidak sesuai dengan ilmu yang mereka pahami. Jadi kalaulah mereka tidak merasa tidak sesuai dengan apa yang mereka pahami, maka berita itu tidak akan mereka dengarkan sedikit pun ya. Yang kedua, individu sering menerima bukti-bukti mendukung pendapat mereka tanpa ragu, namun akan menolak informasi yang mengancam secara hati-hati, mengkritisi metode pengumpulan data, analisis data, serta mempertanyakan penafsiran hasil. Pada poin ini jelas, sangat jelas bahwasanya individu itu ataupun para penonton, pendengar seperti itu, memang mereka tidak akan mendengar ya sedikit pun berita-berita yang berseberangan dengan apa yang mereka pahami. Jadi ketika kita membuat berita nanti, kita memang harus memastikan bahwasanya berita yang kita buat ini memang itu sama, memiliki ide yang sama dengan apa yang orang lain harapkan gitu ya. Jadi dengan adanya harapan-harapan yang sama dengan sesuai dengan berita kita, maka berita kita itu akan mudah dibaca atau dipahami oleh ataupun ditonton oleh si pembaca atau penonton. Jadi kita harus melakukan observasi ke lapangan. Kira-kira apa sih berita-berita yang dipahami ya? Kira-kira apa sih ilmu-ilmu ataupun topik-topik yang memang sangat beredar di masyarakat sekarang, dan seperti apa pola pikir mereka, apakah mereka setuju atau mereka tidak setuju ya. Itu yang harus kita
pertimbangkan dengan baik. Karena kalau kita membuat berita tanpa adanya observasi dan kita buat saja apa yang kita mau, maka nanti bisa saja informasi itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembaca kita atau penonton kita, dan bisa saja nanti mereka tidak membaca atau menonton berita kita ya. Oke, kita pindah lagi kepada teori kita selanjutnya, yaitu teori pembelajaran sosial ya. Tapi sebelum kita masuk dulu kepada teori pembelajaran sosial, kita akan coba bahas sedikit ya. Apa sih contohnya bentuk teori dari proses selektif. Bagaimana sih contoh pelaksanaan teori proses selektif? Seperti apa sih beritanya? Kira seperti itu ya. Misalnya, kalau kita melihat apa contoh kira-kira seperti itu ya, di mana orang-orang itu berkeyakinan apa yang disampaikannya itu betul ya, padahal apa yang disampaikannya itu bisa salah ya, kira-kira seperti itu. Oke, kalau kita melihat sekarang itu seperti tanaman bunga, kira seperti itulah ya. Sekarang ini orang berpikir bahwasanya membeli bunga, gitu ya, membeli bunga itu menjadikan suatu aset, menjadikan suatu aset gitu ya, menjadikan rumah itu menjadi bagus, gitu ya, menjadikan rumah itu seperti elit. Apa alasan mereka mengatakan seperti itu? Karena sekarang ini pada zaman pandemi ini, sekarang orang tuh belum berlomba untuk menghias rumah mereka dengan tanaman-tanaman langka. Apa yang diharapkan dengan seperti itu? Setiap orang tuh mulai melakukan bisnis ya, dari mulut ke mulut orang melakukan bisnis, harga bunga menjadi mahal gitu ya. Orang-orang, walaupun ada orang mengatakan bisnis bunga itu tidak bagus, tidak cocok, tapi kenyataannya apa? Ketika informasi itu disampaikan kepada mereka, mereka tidak peduli. Tetap saja kalau kita lihat banyak juga orang yang melakukan bisnis bunga seperti itu. Bahkan ada yang rela mengeluarkan uang puluhan juta hanya untuk membeli bunga itu, karena mereka berpikir bunga itu adalah suatu aset yang bisa nanti mereka jual, dan memang itu membuat rumah itu menjadi kelihatan lebih mewah, kelihatan lebih bagus. Akibatnya apa? Seberapapun sering kita mengatakan bahwasanya harga bunga dengan bunga itu tidak cocok karena mahalnya, tetap saja itu ada pembelinya. Tetap saja ada orang-orang yang suka mengoleksi dari bunga tersebut. Jika ada informasi yang tidak sesuai, mereka tidak akan mendengarkannya. Mereka akan lebih mendiskusikan mana berita-berita yang cocok, yang sesuai dengan apa yang mereka pahami selama ini. Kira seperti itulah ya. Oke. Ini tadi ya, itu contoh dari kalau kita bicara prinsip teori dari pembelajaran sosial, itu adalah pembelajaran sosial merupakan proses kognitif dalam konteks sosial. Pembelajaran dapat terjadi melalui pengamatan perilaku dan pengamatan konsekuensi perilaku. Jadi ada dua di sini. Jadi kalau kita bicara tentang teori pembelajaran sosial, maka ini tidak lebih kepada proses kognitif ya, otak. Nah, gitu ya, dalam konteks sosial. Hal ini dapat dibuktikan dengan pengamatan perilaku dan konsekuensi perilaku. Jadi yang sebelum berita itu dibuat, maka harus kita lakukan pengamatan. Kita melakukan observasi ya terhadap apa sih
perilaku-perilaku warga atau suatu komunitas saat sekarang ini, apa sih yang sedang mereka bicarakan ya dari mulut ke mulut, itu wajib kita ketahui dengan baik ya, supaya nanti kita dapat memetakan apa aksi yang harus kita lakukan dan efeknya seperti apa. Nah gitu ya, nanti media lah akan menjadi penengah untuk itu ya, akan menjadi fasilitator untuk itu. Oke. Nah, pembelajaran meliputi observasi, ekstrak informasi dari observasi yang dilakukan dan membuat keputusan tentang penampilan pelaku. Karena itu pembelajaran dapat terjadi tanpa perlu adanya perubahan dalam perilaku. Oke. Sebagaimana dibahas tadi, jadi pembelajaran sosial itu nanti akan menggunakan proses observasi. Jadi akan melakukan pengamatan ke daerah ataupun ke kota atau ke lokasi apa saja hal yang lagi booming sekarang di hadapan masyarakatnya. Nah, kira seperti itu ya. Ekstraksi informasi dari observasi yang dilakukan. Nah, jadi kira nanti setelah dikumpulkan, kira apa sih pengelompokan seperti apa yang bisa kita buat gitu ya terhadap suatu berita ya. Nah, apa yang kita inginkan, apa perilaku yang ingin kita harapkan dengan ada pemberitaan itu ya. Oke. Jadi pembelajaran meliputi observasi, ekstraksi informasi, jadi sudah membuat keputusan tentang penampilan perilaku. Jadi nanti dalam sebuah berita itu biasa saja nanti sudah disimpulkan sebenarnya, oh inilah hal yang ngetrend sekarang ya. Nah, inilah yang sedang booming atau viral saat sekarang. Apakah itu bisa saja ya, bisa saja tidak ya, tergantung dari apa yang digunakan ya medianya ya. Jadi ini tidak lebih tidak kurang kepada suatu pengamatan ya. Nah, bagaimana pengamatan itu dipahami dengan baik. Oke. Nah, kalau kita lihat lagi prinsip teori pembelajaran sosial tadi, pembelajaran meliputi observasi, ekstraksi informasi, dan membuat keputusan tentang penampilan perilaku. Tadi sudah ya. Oke. Sekarang kita pada poin ketiga, penguatan dan peneguhan memainkan sebuah peran dalam pembelajaran, tetapi tidak bertanggung jawab atas pembelajaran secara keseluruhan. Nah, betul. Jadi pada teori seperti ini nanti akan ada banyak begitu peran yang sedang terjadi ya. Ada orang yang akan menjadi apatis ya, menjadi responsif terhadap apa yang kita sampaikan. Bisa juga mereka pikir ini bukan bagian kami seperti itu ya, ini bukan berita kami seperti itu. Oke. Nah, jadi apa yang diharapkan dengan teori pembelajaran seperti ini, maka yang kita lakukan adalah pentingnya observasi. Ya, observasi itu bisa lakukan dengan kuesioner, dengan wawancara, seperti itu ya, ataupun dokumen checklist ya. Bisa kita lakukan wawancara dengan ketiga model tersebut. Pelajar bukanlah penerima informasi yang pasif, kondisi lingkungan perilaku saling mempengaruhi satu sama lain. Artinya apa? Pada proses teori pembelajaran itu, suatu informasi itu tidak dia bersifat pasif ya. Pasif atau apa? Tenang-tenang saja, tidak ada gerakan. Tetapi yang diharapkan pada proses pemberitaan ini harus kita pahami apa yang sedang terjadi pada lingkungan. Nah, dengan pahami lingkungan itu, kita dapat memetakan perilaku-perilaku apa yang sedang berlangsung, perilaku-perilaku apa yang sedang berjalan. Jadi akibatnya apa? Orang melakukan gosip, ya, gitu ya. Orang akan bicara satu sama lain terhadap topik yang sedang dibicarakan. Kira seperti itulah ya. Oke. Kalau kita bicara konsep teori pembelajaran sosial ini,
Itu yang pertama itu pembelajaran itu melalui observasi. Nah, pada observasi ini apa yang dilakukan? Model langsung, di mana individu mendemonstrasikan perilaku yang diinginkan. Nah, pada model langsung ini diberikan langsung contohnya gitu ya, diberikan langsung apa perilaku yang harus dikerjakan oleh masyarakatnya. Oke, nah kira-kira apa itu bentuknya? Nah, kalau teman-teman dulu masih melihat tentang goyangan dari Korean Wave, nah gitu ya, atau apa film-film Korea gitu ya. Nah, jadi ada dulu goyangan yang sungguh menarik, maka nanti seluruh masyarakat itu melakukan goyangan-goyangan yang seperti ditampilkan oleh para aktris tadi. Nah, kira seperti itulah ya. Jadi mereka pembuat berita itu akan menampilkan tentang sosok Korean Wave ya. Nah, bagaimana film-film Korea, budaya Korea itu berkembang di Indonesia. Nah, nanti dianggap seolah Korea itu lagi booming, ya, lagi mencerahkan, semua orang suka menonton. Nah, seperti itulah ya. Dibuatlah sebuah gambaran bahwasanya banyak sekali orang yang menonton film Korea gitu ya, dan budaya Korea. Akibatnya apa? Didatangkanlah artis-artis Korea gitu ya. Nah, dan juga nanti orang berlomba untuk meniru gayanya. Seperti itu ya. Baik dari segi gaya berpakaian ataupun segi cara bicara gitu ya. Nah, oke, ada juga nanti model instruksi verbal yang melibatkan deskripsi dan penjelasan sebuah perilaku. Itu tadi ya, instruksi verbal. Jadi akan ada nanti orang itu akan digerakkan dengan sebuah informasi. Nah, gitulah ya. Nah, digerakkan dia dengan suatu keinginan ya. Nah, seperti apa itu? Nah, gitu ya. Nah, kalau kita lihat lagi video yang lagi booming sekarang itu tentang ada sekelompok warga yang sedang ribut dengan adanya beberapa orang itu menggunakan HP yang mahal dan seolah itu menghina orang yang tidak punya HP seperti itu. Akibatnya menjadi viral ya. Jangan, cara instruksi verbalnya itu dia sudah memancing banyak orang untuk reaktif terhadap apa yang disampaikan. Dengan caciannya mereka mengatakan bahwasanya mereka suka nongkrong di mall bukan di tempat lain, seperti itu ya. Akibatnya apa yang sedang terjadi? Itu ramai sekali orang di dunia TikTok atau sebagainya itu berlomba-lomba untuk membalas apa cacian atau hinaan yang sedang disampaikan oleh sekelompok orang tadi ya. Oke. Disampaikan juga lah, atau akibatnya apa, banyak orang mencari iPhone gitu ya, karena yang dipromosikan itu secara langsung kan iPhone-nya itu ya, secara bahwasanya iPhone itu menjadi kasta perilaku orang yang kaya, kira seperti itulah ya. Akibatnya apa? Kalau kita lihat secara langsung itu banyak sekali orang yang menjadi follower dari kelompok mereka. Nah, dan dia pun menjadi terkenal nanti itu. Nah, kira seperti itulah kira ya. Jadi orang sangat reaktif terhadap apa yang disampaikan ya. Akibatnya apa? Banyak sekali sekarang kalau kita melihat TikTok, kalau kita melihat berita ya dia saja semuanya, bahkan diundang ke pihak televisi ya, untuk mengklarifikasi apa yang disampaikan. Begitu pentingnya hal itu disampaikan. Tapi kalau kita melihat itu kan sebenarnya hal yang biasa saja ya, tidak ada masalah. Tapi dengan adanya suatu informasi yang dibuat dengan cara yang dirancang dengan baik, maka berita itu menjadi booming dan orang itu diundang kemana-mana untuk jadi pembicara ya. Oke. Selanjutnya mode simbolis yang melibatkan karakter nyata atau fiktif disajikan dalam media massa seperti buku, film, televisi, atau media daring. Nah, jadi pada pembelajaran melalui observasi ini itu nanti akan ada juga model-model simbolis ya. Nah,
yang melibatkan karakter nyata atau fiktif yang disajikan dalam media massa. Oke. Kalau kita melihat dulu ada apa? Masker scuba ya, kira-kira seperti itulah ya. Ini adalah masker yang dari Korea, itu yang dipakai oleh artis-artis Korea. Kira itulah ya. Maka banyak orang-orang itu yang banyak menggunakan masker scuba ya. Banyak orang yang menstok atau memperjualbelikan masker scuba itu ya. Jadi dengan adanya scuba itu bahwasanya seseorang itu identik ya dengan para pecinta film Korea. Seperti itu lah ya, dan mereka meniru artis dari mereka juga ya, menjadi mereka mengikuti apa kata role model mereka ya. Jadi ramai orang membeli scuba dan ramai juga orang menggunakan masker scuba ya. Seolah inilah yang terbaik ya, maskernya yang terbaik, kira seperti itu. Sebelum ada video lagi mengatakan masker seperti itu bermasalah ya. Tapi paling tidak orang sudah video itu sudah dapat menggerakkan orang ya, mengatakan bahwasanya belilah ini produk-produk ini, bahwasanya jika Anda memang pecinta dari Korea, belilah masker scuba ini ya. Dan masker scuba ini karena sedang laku dan dipakai oleh artis-artis Korea, seperti itulah kira ya. Oke. Selanjutnya ada proses pemodelan. Attention, perhatian, retention, peringatan, production, dan motivation. Attention itu perhatian. Bagaimana sih suatu berita itu menyentuh semua lapisan masyarakat ya, digerakkan hati kita gitu ya. Misalnya ada berita yang kalau kita lihat di Facebook, misalnya ada seorang yang sedang kesusahan dalam ada penyakit yang berat-berat gitu ya, dibuat sebuah narasi yang baik, seolah nanti ini sungguh sangat parah gitu ya dan butuh perhatian. Akibatnya banyak orang berdonasi, banyak orang menyumbangkan uangnya gitu ya, dan mereka menjadi perhatian atas apa yang disampaikan gitu ya. Gitu cara mereka dalam menulis. Jadi ada gambar gitu ya, ada sebuah narasi, jadi seolah hal ini sungguh penting untuk segera dilakukan gitu ya. Selanjutnya adalah retention atau peringatan. Ingat ya, jadi penontonnya itu atau viewernya itu atau readernya itu diingatkan kembali ya, jika ulang-ulang kembali proses pemberitaan seperti itu. Gitu ya. Kalau kita melihat salah contohnya itu adalah kasus film G30 SPKI ya. Setiap tanggal 30 itu akan selalu saja ada pro dan kontra ya, berulang terus. Ada masyarakat yang suka, ada yang tidak suka ya, karena diingat-ingatkan ya. Ada yang menganggap ini salah, ada yang menganggap ini betul. Semuanya terjadi pro dan kontra ya. Ada yang menganggap pemutaran ini salah, ya ada yang menganggap ini tidak perlu lagi dibahas gitu ya. Ada juga yang pikir bahwa ini penting untuk dibahas ini. Jadi itulah namanya retention, pengingatan, diingat-ingatkan kembali ya apa informasi yang ada pada pola pikir manusia ataupun penontonnya. Ada lagi reproduction, artinya memproduksi kembali ya, bagaimana sebuah berita itu diproduksi kembali, ditulis kembali, disusun kembali dengan harapan itu dapat menyentuh perasaan ataupun menyentuh sisi yang paling sensitif daripada viewernya itu. Jadi berita itu ditulis kembali atau disusun kembali dengan cara yang lebih mungkin lebih persuasif gitu ya, lebih menarik, lebih cocok, sehingga nanti viewernya itu atau pembacanya itu lebih cepat bereaksi terhadap apa yang disampaikan gitu ya. Itu namanya reproduction, mengulang kembali.
gitu ya kira-kira. Selanjutnya ada kata motivation, ada motivasi ya. Jadi dalam proses pembelajaran sosial itu nanti wajar-wajar saja kita akan melihat ada contoh motivasi ya. Nah, bagaimana motivasi itu mempengaruhi orang gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman melihat misalnya ada pada media sosial ada coach ya, atau ya para trainer gitu ya, bisnis trainer kan namanya gitu ya, yang mencoba mengatakan melaksanakan perekonomian di masa pandemi ini tidak begitu sulit gitu ya. Nanti Anda hanya perlu ini gitu ya. Maka nanti kita berbondong untuk berpikir bahwa oh iya ya, asalnya ada kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan pada masa pandemi seperti itu. Jadi memotivasi. Jadi mereka harapkan itu adalah reaksi dari apa yang disampaikan. Nah, kira seperti itulah ya. Oke, nah, itulah contoh dari penjelasan tentang teori proses selektif dan teori pembelajaran sosial. Nah, jadi kalau pada kesimpulannya bisa kita lihat bahwasanya kalau pada teori proses selektif itu berita itu perlu nanti kita lakukan observasi mana yang disukai oleh masyarakat. Nah, gitu ya. Karena kalau masyarakat menyukai berita itu dia akan menjadikan referensi, akan menjadikan panduan terhadap ilmu yang sudah ada bagi mereka. Tapi kalau seandainya berita kita itu berbeda dengan apa yang latar belakang mereka, nanti berita kita itu tidak akan ditontonnya atau dibacanya karena hal ini tidak sesuai dengan latar belakang mereka. Kalau pada teori pembelajaran sosial yang paling penting itu adalah efeknya, behavior, ada terjadi perubahan pola pikir dan perubahan perilaku terhadap apa yang sedang terjadi ya. Jadi ada perubahan perilaku dan ada perubahan pola pikir yang ingin diharapkan berubah ya. Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga rekan semuanya dapat memahami dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.